Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida 54 A Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, pada video saya kali ini saya berada di Masjid Agung Kota Semarang. Mau tahu keseruan yang ada di Masjid Agung Kota Semarang ini? Sebelum nonton videonya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silahkan berkomentar di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa silahkan men-share ke teman-teman yang lainnya. Ini di belakang saya Masjid Agungnya. Penasaran? Yuk ikuti saya. Setelah rombongan habis dari wisata religi Firdaus Fatimah Zahra di Semarang, rombongan melanjutkan perjalanan untuk singgah melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Agung Semarang. Ini dia Masjid Agungnya. Alhamdulillah sudah sampai. Bagi yang belum tahu, Masjid Agung Semarang Jawa Tengah ini mempunyai beberapa keunikan. Antara lain sangat bersejarah sekali karena Masjid Agung Semarang ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka setelah Insinyur Soekarno memproklamirkan Indonesia telah merdeka. Masjid Agung Semarang ini memiliki luas tanah 10 hektar dan tempat parkirnya luas banget. Keunikan yang lainnya adalah pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi arsitek bangunan Masjid Nabawi. Payung raksasa ini akan dibuka pada saat sholat Jumat, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha dengan catatan bila angin tidak melebihi 200 kNUP. Jika kalian sedang melaksanakan sholat Jumat tapi payung tidak terbuka, mungkin kondisi angin sedang melebihi 200 kNUT. Kebetulan saat rombongan kami tiba di Masjid Agung Semarang ini pada hari Sabtu, jadi payung hidroliknya tidak dibuka. Dan di depan Masjid Agung Semarang ini juga dihiasi dengan pilar-pilar yang dikombinasi dengan dinding-dinding, dihiasi dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang begitu menarik sekali, luar biasa, subhanallah. Masjid Agung Semarang ini terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam, tapi masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, syiar Islam, dan wisata religi untuk para pengunjung yang mengagumi kemegahan arsitektur Masjid Agung Semarang ini. Ada keunikan lagi, ini dia Menara Al-Husna yang menjadi daya tarik di Masjid Agung ini, atau disebut juga dengan Al-Husna Tower, memiliki ketinggian 99 meter. Kenapa memiliki ketinggian 99 meter? Ini diambil dari jumlah Asmaul Husna. Menara ini berada di halaman depan Masjid Agung Semarang, didirikan pada tanggal 23 September 2006. Pada dasar menara terdapat radio dais, yaitu untuk dakwah Islam, dan di lantai 2 dan 3 juga dilengkapi museum kebudayaan Islam. Sampai di puncak menara pada lantai 19, para pengunjung disediakan 5 teropong yang bisa melihat pemandangan kota Semarang. Untuk bisa naik ke menara ini hanya membayar sekitar 10.000, murah banget kan tiketnya. Sayang rombongan kami ini tidak bisa naik ke menara karena waktu yang tidak memungkinkan, karena sudah alhamdulillah banget bisa mampir ke Masjid Agung ini untuk sholat duhur berjamaah. Dan di halaman masjid ini terdapat peletakan batu warna hitam. Ada tulisan warna emas berbunyi Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetenger kembalinya tanah wakaf Bondo Masjid Besar Kauman Semarang. Masjid
ini dibangun sejak tanggal 6 September 2002 dan diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Keunikan yang lainnya, Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa menampung hingga 15.000 jamaah, belum termasuk halaman utama masjid yang mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Tidak hanya itu, di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini juga terdapat museum dan perpustakaan yang menceritakan mengenai sejarah tempat wisata Semarang. Dan yang tidak kalah menariknya di sini, Masjid Agung Semarang Jawa Tengah ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas lengkap seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, serta museum perkembangan Islam. Mohon maaf sekali saya tidak bisa meliput bagian dalam Masjid Agung Semarang ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, karena rombongan mampir ke masjid ini hanya untuk sholat zuhur berjamaah dan harus segera naik bis untuk melanjutkan ke tempat tujuan yang lainnya. Bagaimana, menarik bukan? Silakan datang ke sini ya untuk sholat di Masjid Agung Semarang ini untuk menikmati keindahan dan kemegahannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah daftar referensi wisata sobatku semua. Dan tolong bantu share ya bila suka, terhibur, dan bermanfaat videonya. Oke, terima kasih. Sahabat semua, setelah tadi singgah untuk sholat zuhur berjamaah bersama rombongan, demikian sahabat semua perjalanan wisata ke Masjid Agung Semarang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silahkan berkomentar di kolom komentar jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk men-share ke teman-teman yang lainnya ya. Di belakang saya ada beduk yang besar sekali. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.